Selamat malam semua, Bapak Ibu, teman-teman hadirin yang meluangkan waktu untuk berdiskusi pada malam hari ini. Topiknya sangat menarik dan penting ya, tentang agama, media, dan ruang kebebasan. Dan saya berharap bisa berbagi perspektif tentang bagaimana kami di media secara umum memotret isu agama dan ruang kebebasan. Saya akan berikan beberapa contoh, tapi ini juga untuk memantik diskusi yang lebih panjang harapannya setelah ini. Mungkin bisa di full screen, ya terima kasih. Next slide please. Jadi kira-kira ada 3 bagian besar yang ingin saya paparkan dalam waktu yang tersedia. Kira-kira tentang potret isu ini di media massa saat ini, kemudian bagaimana Tempo sendiri, bagaimana media yang saya pimpin memberi tempat untuk isu-isu dan bagaimana perspektif kami selama ini mungkin menarik untuk menjadi bahan diskusi. Dan terakhir mungkin lesson learned, bagaimana kita sebaiknya melihat ke depan isu-isu agama di media. Berikutnya. Ya, saya ingin mulai dari cerita ini. Kawan-kawan pasti masih ingat, ini adalah gambar aksi 212. 2 Desember 2012, 2016. Yang ketika itu menjadi, buat kami di media adalah sebuah watershed moment. Sebuah momentum ketika isu agama dan isu politik itu bersimpangan dan menjadi topik yang dibicarakan hampir semua orang ketika itu. Kita tahu isu ini, aksi ini 212 itu dipicu oleh dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Momentumnya ketika itu adalah kampanye menjelang pemilihan Gubernur DKI dan suasana politik sangat tense ya, sangat tegang dan panas, dan satu ucapan yang sebetulnya kalau tidak diucapkan oleh Ahok, panggilan Pak Basuki, dan tidak diucapkan pada momentum itu, mungkin akan lain ceritanya. Tapi saya ingin angkat ini sebagai permulaan, karena memang isu agama di media tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dilihat sebagai bagian dari persimpangan isu-isu sosial, isu politik, kadang-kadang juga isu ekonomi, dan juga tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan internal redaksi media, tapi juga harus dilihat sebagai bagian dari diskursus yang lebih luas di masyarakat kita. Berikutnya. Sebagai background, mungkin ini beberapa isu kunci yang melatar belakangi diskusi-diskusi tentang agama atau liputan-liputan tentang agama di media-media kita. Kita tahu banyak riset menunjukkan bahwa konservatisme Islam atau Islam konservatif itu mulai menguat pengaruhnya di Indonesia sejak 1998. Kita juga paham dari banyak kajian pada zaman Orde Baru, pada zaman Soeharto, 32 tahun, ekspresi keagamaan itu sangat dikekang. Sehingga cukup masuk akal, cukup bisa dipahami ya ketika ruang kebebasan dibuka setelah 98, ekspresi agama, ekspresi identitas agama itu menjadi mengemuka, menjadi bagian dari percakapan publik. Dan sayangnya di luar itu, di samping kebebasan untuk mengekspresikan identitas agama, kita juga melihat paham-paham lain, paham radikalisme, paham intoleransi yang juga berkembang seiring dengan menguatnya ekspresi-ekspresi agama itu. Dan kita tahu bagaimana setelah 98, prinsip-prinsip dasar bernegara, bermasyarakat yang kita yakini selama periode itu, sebelum periode itu, Pancasila, kemudian keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, itu semua kemudian diaduk lagi, dipertanyakan lagi, didiskusikan lagi, karena selama Orde Baru, paham-paham itu
dipaksakan untuk diterima oleh publik, bahkan setengah diindoktrinasikan melalui penataran P4 di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus, dipaksakan sebagai doktrin yang harus dianut oleh semua organisasi, oleh semua kelompok. Sehingga wajar juga begitu 98 terjadi reformasi, itu juga bagian dari hal yang dipikirkan ulang, didiskusikan ulang. Dan itulah yang kemudian terjadi. Nah, pada saat yang bersamaan, di tengah situasi itu, satu poin lagi, ketika latar belakang itu terjadi, latar belakang meningkatnya konservatisme, meningkatnya intoleransi, radikalisme, kebingungan tentang prinsip-prinsip dasar kita bermasyarakat, keberagaman dipertanyakan, toleransi dipertanyakan lagi, arah dari bangsa ini dipertanyakan lagi, dipikir kembali. Di tengah itu, kondisi media sendiri juga tidak ideal. Jadi kita tahu keberagaman media diversity di Indonesia itu masih jadi persoalan. Ada pemusatan kepemilikan, ada persoalan independensi media yang masih belum tuntas, dan ada kepentingan bisnis dan ekonomi yang masuk ke ruang-ruang redaksi. Ada bias-bias dari pemilik media, ada bias-bias dari jurnalisnya sendiri, ada penegakan etik yang masih belum tuntas. Meskipun tentu saya perlu kasih catatan bahwa perkembangan media digital mungkin akan membawa beberapa perubahan, tapi begitulah situasinya pada 98 dan kemudian sedikit banyak masih terjadi, masih relevan hingga saat ini. Berikutnya. Nah, kita tahu akhir dari demo 212 itu adalah hukuman penjara untuk Basuki Cahayapurnama. Pada 9 Mei 2017 dia dihukum 2 tahun. Tentu sekarang Januari 2020 dia sudah bebas setelah menjalani separuh lebih dari hukuman penjaranya. Tapi apa yang terjadi pada Ahok itu juga mungkin cermin dari banyak isu soal agama di negeri ini. Bagaimana misalnya blasphemy atau penistaan agama itu masih menjadi aturan pidana, tapi tidak ada panduan yang rigid, yang solid tentang di batas mana sebuah agama itu kemudian dianggap ternistakan. Jadi ada banyak sekali pasal karet, tafsir seputar penistaan agama, dan itu membuat kita tidak punya pegangan yang solid dalam berekspresi, dalam berwacana di publik. Sampai batas mana sih seseorang bisa dianggap mengekspresikan keyakinannya, berpendapat? Sampai di batas mana kemudian pendapat atau ekspresi itu dianggap sebagai penistaan? Dan itu bisa terjadi pada seorang kepala daerah, seorang gubernur, orang yang punya kekuasaan secara politik, meskipun khusus untuk Ahok dia double minority, karena dia minority secara etnis, dia Tionghoa, dan dia minority secara agama, dia Kristen. Tapi itu juga kemudian nevertheless itu tetap sebuah shocking verdict, sesuatu yang mengejutkan ketika seorang dengan posisi setinggi itu bisa jatuh oleh pidana penistaan agama. Jadi begitulah situasi politik agama, politik seputar pengaturan agama di Indonesia. Nah, saya ingin kasih itu sebagai reminder bahwa ada konteks itu, ada backdrop hukum blasfemi itu ketika kita bicara tentang ruang kebebasan dan kebebasan beragama di Indonesia. Berikutnya. Nah, saya ingin menganci ke apa yang kami alami sendiri di Tempo. Jadi pada 2018 kami membuat kartun ini di majalah Tempo, kami terbitkan. Ini adalah untuk menyindir ketika itu Rizik Syihab, pemimpin Front Pembela Islam yang memang tidak kembali ke Indonesia sejak dia terlibat dalam sebuah kasus pidana di polisi terkait dengan hal yang private gitu ya. Dan ya itu harmless joke gitu ya, kartun. Tugas media kan selalu provoking dan menimbulkan diskursus, menimbulkan debat. Kami tampilkan sebagai bagian dari fungsi thought provoking itu. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Ada demo besar di depan kantor Tempo
pada tanggal 16 Maret 2018, ratusan anggota Front Pembela Islam datang ke gedung kantor Tempo, menuntut Tempo untuk meminta maaf, untuk menarik kembali kartun loh ini ya, bukan berita, kartun yang dianggapnya melecehkan figur ulama atau tokoh agama yang mereka junjung, kurang lebih begitu. Berikutnya, dan dalam demonstrasi itu pemimpin redaksi Tempo ketika itu Mas Arief Zulkifli itu kemudian dipaksa untuk meminta maaf. Dia harus tampil di hadapan massa untuk menenangkan massa. Berikutnya, Anda bisa lihat kemudian di foto berikutnya ada juga suasana dialog yang cukup keras. Ini sebetulnya saya kasih gambaran sebelum foto itu, cover Tempo sebelum kartun itu ya. Ini berita-berita Tempo tentang peristiwa sebelumnya yang menjerat Bapak Rizik Syihab. Dan bisa dilihat sebetulnya kalau Anda baca liputan-liputan ketika itu, posisi Tempo sebetulnya justru menyesalkan, bahkan mengkritik cara polisi mengkriminalisasi ekspresi politik dari FPI dan Rizik Syihab. Jadi ketika Pak Rizik Syihab dianggap sebagai oposan, dianggap kritis terhadap pemerintah, maka dia ditangkap, ditahan, di handphonenya kemudian disita. Nah, ketika handphonenya disita itulah diambil gambar-gambar yang tidak senonoh dari handphonenya, dan itu yang kemudian digunakan untuk menjerat dia dengan kasus berbeda. Artinya dengan segala cara Pak Rizik ini mau dibungkam, mau dipaksa untuk tidak bicara, sehingga dia sampai lari. Jadi sebenarnya posisi Tempo sejak sebelum kasus kartun itu justru mengkritisi upaya-upaya polisi yang menyalahgunakan pasal-pasal ya untuk motif-motif terselubung, yaitu membungkam suara-suara yang berbeda. Itu sebenarnya posisi kami, dan ketika kami terbitkan kartun itu, kami tiba-tiba ada di posisi yang sebaliknya, dianggap sebagai orang yang melecehkan Pak Rizik Syihab. Berikutnya. Ini adalah foto ketika suasana negosiasi. Jadi di ruangan rapat Tempo, belasan orang mengepung redaksi. Kami waktu itu hanya diwakili oleh 3 orang. Ada 3 redaksi dipimpin oleh Mas Arief waktu itu. Dan suasananya sangat emosional. Orang-orang dengan atribut-atribut putih-putih dan identitas agama begitu, tapi tuntutannya dilontarkan dengan keras dan penuh emosi. Tempo sendiri meminta kasus ini dibawa ke Dewan Pers, karena di negeri ini kan ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana semua kasus harusnya dibawa ke Dewan Pers untuk diselesaikan, tidak dicoba dicari solusi dengan demonstrasi. Berikutnya. Tapi kemudian pemimpin redaksi Tempo bersedia untuk bicara di hadapan massa, dan ketika itu malah ada orang yang mencoba memukul dia di tengah kerumunan, kacamatanya diambil dan dilempar, dan dia dipaksa untuk mengatakan bahwa Tempo minta maaf. Dan untuk menenangkan massa ketika itu dia mengatakan, kami minta maaf atas dampak yang terjadi dari kartun itu. Jadi maksudnya minta maaf kalau Anda merasa terluka atau merasa tersakiti oleh kartun itu. Tapi kami tidak minta maaf atas kartunnya, tapi minta maaf atas dampak dari kartun itu. Itu semacam kompromi lah untuk mencari jalan tengah, karena kami juga tidak mau dikesankan arogan dan tidak mau bertanggung jawab untuk dampak-dampak yang ditimbulkan oleh liputan-liputan kami. Tapi setidaknya, slide berikutnya, peristiwa ini kemudian menyadarkan dan mungkin mengingatkan kita bagaimana sensitifnya isu-isu agama.
bagaimana sensitifnya menampilkan tokoh-tokoh agama dalam setting yang mungkin tidak seperti yang mereka imajinasikan tentang posisi seorang pimpinan organisasi agama. Dan ini juga sebetulnya tidak terbatas hanya pada satu agama saja ya. Hampir semua agama saya pikir punya kelompok-kelompok semacam itu yang biasanya akan ada di barisan terdepan untuk membela tokoh-tokohnya. Jadi ini semacam tribalisme begitu yang mengekalkan persepsi bahwa memang jangan masuk ke isu agama deh, terlalu sensitif gitu kan. Jadi akhirnya ruang-ruang untuk saling berdiskusi, saling berinteraksi, saling menggoda, saling memprovokasi untuk mencari konsensus-konsensus bagaimana hidup berdampingan itu menjadi takut-takut dilakukan ya, menjadi tabu, menjadi sesuatu yang sensitif. Jadi sebetulnya kalau kita bicara bagaimana sih peran media, sebetulnya sih kita media bisa dan memang seharusnya melakukan fungsi mediasi, menyediakan ruang untuk ekspresi keagamaan yang beragam ya, tidak hanya yang mainstream tapi juga yang ada di periferi, yang minoritas terutama. Tapi untuk bisa melakukan fungsi itu dengan ideal, harus ada beberapa prasyarat, ada beberapa precondition yang harus terjadi dulu. Pertama-tama tentu etika dan independensi media itu harus betul-betul dilindungi, karena secara etik sebetulnya media dituntut untuk bisa memberikan suara pada mereka yang tidak punya suara. Voicing the voiceless itu salah satu prinsip etik untuk jurnalis. Tapi bagaimana kalau penegakan etiknya sendiri bermasalah, independensi redaksinya juga bermasalah, sehingga ketika sebuah media tidak bisa diharapkan untuk taat pada etikanya sendiri, dia tentu tidak bisa diharapkan juga untuk melakukan reporting soal agama secara objektif, secara netral, secara independen. Dan dia juga seharusnya kalau dia diharapkan media diharapkan bisa melakukan fungsi itu, maka media sendiri tidak boleh disensor, harus bebas dari tekanan seperti demo FPI itu misalnya harusnya tidak boleh terjadi. Karena ketika itu terjadi, maka media akan melakukan self-censorship. Dia akan menyensor dirinya sendiri, membatasi dirinya dari liputan-liputan yang sensitif dan cenderung bisa merugikan dirinya, si media itu. Dan itu berarti kerugian untuk publik yang lebih luas karena media tidak melakukan fungsi mediasi atau fungsi watchdog lagi untuk memastikan akuntabilitas dari pemangku kepentingan. Jadi itu syarat kedua, media harus bebas dari sensor dan tekanan. Nah, di publiknya sendiri, ya kita juga harus bebas berekspresi, bebas mendiskusikan isu-isu agama, tidak mentabukan diskusi-diskusi tentang agama, lintas agama, antar agama, interfaith dialog itu juga harus dimungkinkan karena hanya dengan itulah kemudian media bisa punya materi atau bisa punya topik liputan untuk ditampilkan. Berikutnya, nah ini mungkin beberapa contoh liputan Tempo ini pernah kami terbitkan, Saleh atau Salah, ini tentang Muslim konservatif di Indonesia pada bulan Juni 2017. Liputan ini memang bagian dari respon redaksi melihat kecenderungan beberapa hasil riset berikutnya. Beberapa hasil riset yang menunjukkan bahwa kita semakin intoleran. Di atas kertas itu di bibir kita mengatakan kita adalah masyarakat yang toleran yang bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda, tapi banyak riset, ini ada riset dari Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jakarta, yang menemukan bahwa misalnya orang tua itu lebih cenderung jika gurunya beragama sama atau orang memilih untuk tinggal di neighborhood, di komunitas yang seagama dan seterusnya. Jadi ada growing intolerance gitu ya, ada tendensi menjadi semakin eksklusif pada kelompoknya sendiri, dan itu yang coba kami angkat dengan liputan ini. Menjadi
bias atau menjadi apa ya, taat, menjadi orang beragama yang taat itu tidak salah, menjadi piety, menjadi pious itu tidak salah, tapi menjadi intoleran yang kemudian menjadi problem gitu kan. Jadi bukan kesalehannya yang kemudian dipersoalkan. Saleh itu saleh, menjadi saleh itu tidak salah, tapi kemudian di mana kemudian apa namanya, toleransi dan kesediaan untuk hidup berdampingan itu harus diletakkan dalam konteks kesalehan itu. Jadi kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu yang kita coba lontarkan dan kita harapkan itu menjadi perdebatan lah di publik untuk membuka ruang-ruang diskusi tentang topik-topik yang dianggap sensitif. Berikutnya, ini juga jadi sebuah liputan lama juga, sejak 2008 sebetulnya kita mencoba juga untuk terus poking this issue gitu ya, nyolek-nyolek terus supaya orang berpikir bisakah kita hidup bersama dengan begitu banyak konflik di sekitar kita. Kita seharusnya membuka ruang, dan itu selalu yang kami lakukan setiap saat. Apa namanya, kita ingin memberi ruang untuk kelompok-kelompok minoritas, menormalisasi lian gitu ya, membiasakan orang hidup dengan orang yang berbeda. Karena begitu orang itu eksklusif, hanya hidup dengan kelompoknya, dia akan melihat orang yang berbeda itu sebagai lian, sebagai orang yang tidak kita, gitu, tidak kami, tapi mereka. Dan ketika kami dan mereka itu terinternalisasi, lama-lama orang akan terbiasa dengan diskriminasi. Oh, itu kan mereka yang diskriminasi, bukan saya. Karena diskriminasi itu terjadi pada lian, pada orang yang bukan saya, bukan kami. Dan diskriminasi itu satu langkah lagi menuju kekerasan, menuju violence. Orang yang didiskriminasi kemudian sangat rawan menjadi korban kekerasan. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan ini sebetulnya adalah membuat orang terbiasa hidup dengan orang yang berbeda. Tidak ada lian di kelompok kita, tidak ada orang yang lain, tidak ada orang yang berbeda. Semua orang harus dianggap sebagai manusia. Jadi itu misinya sebetulnya. Kami ingin membuat tidak ada yang dianggap berbeda. Karena begitu orang dianggap lian, dia menjadi rawan didiskriminasi dan menjadi korban kekerasan. Berikutnya. Nah, ini sedikit tentang teorinya. Kita tahu kebebasan berekspresi, ini kebebasan dasar ya. Orang bebas berpendapat, berorganisasi, berkelompok, menyampaikan pendapat. Berikutnya. Dan dasar hukumnya juga jelas di pasal 19 Deklarasi HAM PBB, di Teken tahun 48 di Prancis, dan di Undang-Undang Dasar kita juga diatur, dilindungi pasal 28E, orang bebas berpendapat, berekspresi. Berikutnya. Nah, poin saya ini sebetulnya. Jadi bagaimana kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengakses informasi adalah tiga mata rantai, tiga segitiga yang tidak boleh terputus. Jadi ketika kita bicara kebebasan berekspresi, itu di dalamnya ada kebebasan pers, ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan mengakses informasi. Tanpa orang bebas berpendapat, tanpa orang bebas mengekspresikan identitas agama, maka kebebasan pers yang seperti apapun itu percuma. Pers bisa memberitakan banyak hal, tapi ketika dari publiknya sendiri, dari komunitasnya sendiri, dia tidak punya kebebasan untuk berekspresi, maka dia menjadi timpang. Tidak ada yang bisa diberitakan ketika orang tidak berani bersuara. Demikian juga ketika orang berekspresi, ada kebebasan pers, tapi informasi itu tidak bisa mengalir, tidak bisa diakses oleh orang banyak. Ini terjadi di Myanmar misalnya, setelah Aung San Suu Kyi dibebaskan dan dapat hak untuk ikut pemilu, pers katanya bebas, tapi harga untuk SIM card handphone itu dibuat sangat-sangat mahal sehingga tidak ada yang bisa beli. Jadi buat apa juga ada kebebasan pers, kebebasan berekspresi kalau akses informasinya dibatasi, frekuensi publik dibatasi. Jadi tiga hal ini harus ada kalau kita ingin membuat ekosistem kebebasan yang kondusif di negeri ini. Berikutnya. Jadi ini udah mendekati slide terakhir. Yang ingin saya katakan adalah pers itu memang punya peran. Yang penting adalah salah satu etika mendasar dari pers adalah memberi suara untuk kaum minoritas dan terpinggirkan. Itu adalah esensi dari
salah satu esensi dari etika jurnalistik, kode etik jurnalistik. Dan ketika media tidak patuh atau tidak taat pada kode etiknya sendiri, maka itu adalah masalah besar untuk publik yang dilayaninya. Dan kebebasan pers itu ya batasannya dia tidak melakukan ujaran kebencian atau hasutan melakukan kekerasan. Jadi dia tidak boleh hate speech dan tidak boleh inciting violence. Pers bebas tetapi tidak untuk dua hal itu. Jadi ketika pers malah menjadi bagian dari upaya untuk mendegradasi komunitas lain, untuk menista komunitas lain, untuk membuat orang minoritas semakin terpinggirkan, maka dia sebetulnya menyalahgunakan kebebasannya. Berikutnya, dan ini terakhir saya pikir, beberapa lesson learned ya yang bisa kita tarik dari pemaparan ini adalah slide berikutnya. Bagaimana challenging stereotype itu sangat penting. Kita harus menghilangkan notion atau pendapat bahwa ada lian dalam masyarakat kita, dalam hidup kita bermasyarakat. Semakin banyak pemberitaan semakin baik sebetulnya untuk korban, karena itu akan memberi ruang mereka bersuara dan memberi solidaritas. Ada satu konsep yang namanya solution journalism. Jadi ketika jurnalisme tidak hanya memaparkan masalah, tapi juga memaparkan apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu yang coba kita lakukan dengan memunculkan kisah-kisah toleransi, pahlawan-pahlawan keberagaman, orang-orang yang sudah berjuang untuk menjembatani orang-orang yang berbeda. Kisah-kisah ini harus terus dimunculkan dan menjadi bagian dari perbincangan publik, bagian dari diskursus publik, supaya orang punya benchmark dan punya contoh dan punya inspirasi bahwa itu bisa dilakukan. Media etik itu kunci, seperti yang saya sebut berulang-ulang. Media yang punya etika harusnya dia memberi ruang pada orang yang terpinggirkan, memberi suara pada mereka yang tidak bersuara. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya adalah yang terakhir ini. Jadi free space of religious expression atau ruang untuk kebebasan berbagai identitas agama itu hanya bisa muncul secara genuine dari masyarakat yang memang menyadari pentingnya hidup dalam keberagaman. Dia tidak bisa dipaksa dari atas, dia tidak bisa direkayasa. Dan kalau kondisi masyarakat kita masih belum bisa menerima orang yang berbeda hidup dalam keberagaman, bertoleransi dengan agama yang berbeda dalam satu agama, tapi berbagai tafsir yang non mayoritas dipinggirkan dan dibungkam, maka itulah sebetulnya refleksi yang juga muncul di media. Media pada dasarnya adalah refleksi juga dari apa yang ada di publik. Saya pikir itu sebagai paparan awal, semoga bisa memantik diskusi yang menarik di malam hari ini. Terima kasih banyak.